Halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Dimana kali ini kita akan review satu saham. Ya, jadi saya bikin vlog video ini pada 1 November 2020. Dimana kita sudah mendekati akhir tahun 2020. Dan kita berarti mudah-mudahan sudah mengakhiri sentimen atau masa pandemi ini ya. Jadi pandemi menghantam market seperti yang kita tahu pada awal tahun dan sekarang sudah akhir tahun di mana sudah banyak berita juga tentang vaksin dan lain-lainnya yang mudah-mudahan segera terwujud sehingga 2021 kita uptrend lagi dan tanpa khawatir gitu ya. Nah, jadi sebenarnya seperti biasanya kalau di WH Project itu kita kalau di website suka keluar artikel tentang proyeksi atau potensi market di tahun depan gitu ya. Jadi kalau waktu 2019 saya tuh sempat tulis, cuman waktu itu kan masih tentang bearish ya, kita melihat potensi penurunan sektor bank dan sudah terjadi karena COVID. Cuman di 2021 ini sebenarnya saya lebih melihat harusnya nggak ada dari sisi arus dana tuh harusnya tidak ada sektor yang jatuh lebih dalam lagi. Kenapa? Karena setelah sektor bank drop, semua sektor lainnya ikut, mestinya pilihannya adalah recovery total ke semuanya. Nah, jadi ada baiknya kita mulai siapin watchlist dulu gitu untuk 2021. Bagusnya bagaimana? Dan kebetulan di salah satu saham yang saya lihat menarik dan akan saya review pada vlog ini adalah saham Gudang Garam. Kodenya GGRM. Yang mana itu adalah salah satu saham rokok yang cukup besar dan punya pengaruh terhadap IHSG, bobotnya gede juga. Jadi kalau Gudang Garam itu turun, ya IHSG juga berat gitu ya. Jadi beberapa saham yang memiliki bobot besar yang bisa menggerakkan IHSG itu ada BCA, Telkom, Gudang Garam, HMSP, dan 4 bank lainnya seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BNI ya. Jadi Gudang Garam itu salah satunya. Dan memang sempat menurun juga di tahun ini. Beberapa sentimen yang saya catat untuk kalian perhatikan adalah seperti berikut ini. Jadi adanya sentimen tentang ketidakpastian cukai rokok. Jadi salah satu beritanya yang saya baca itu katanya ditunda. Jadi ini kan sebenarnya memberikan uncertainty ya. Ketidakpastian salah satu unsur yang sangat dibenci oleh investor yang bikin mereka biasanya jadi mau lepas saham karena serba nggak pasti. Walaupun kita tahu kalau cukai tiap tahun sih pasti naik juga. Nah, lalu tidak membagikan dividen. Gudang Garam itu salah satu emiten yang memutuskan nggak bagi dividen karena ya intinya kena pukul sama COVID dan sentimen lainnya yang mungkin berpengaruh yaitu UMP 2021 dikabarkan tidak naik. Kalau emang hubungannya apa? Ya simpel aja, kalau UMP nggak naik, tapi harga barang tiap tahun naik, kemungkinan pembelian rokok bisa menurun karena ya sebagai manusia kita juga pasti akan berhemat pada pengeluaran tertentu supaya bisa melangsungkan hidup. Jadi ini adalah sekiranya 3 sentimen yang saya perhatikan mungkin membuat Gudang Garam jadi turun saat ini. Dan kita akan berjalan pada chart GGRM dulu. Nah, kiranya seperti ini chart Gudang Garam saya ambil dari TradingView. Di sini sebelum 2020 sempat jatuh ya. Bahkan pertengahan 2020 sekitar bulan Maretnya itu sempat ke 30.000 mendekati. Lalu naik lagi ke 54.000 dan turun lagi ke 40.975. Ini penutupan sampai pada 27 Oktober 2020. Mari kita cek 23 lanjut 27 lah penutupannya. Ya, benar. 27 Oktober 2020 Gudang Garam masih ditutup dalam kondisi menurun. Cuman kalau yang beli di bulan Maret mestinya sih masih profit saat ini. Pertanyaannya adalah apakah yang beli bulan Maret masih hold atau udah jual waktu di 56 ribuan. Itu kita nggak ada yang tahu. Nah, sebelum kita buat reviewnya dan beberapa faktor yang membuat saya bilang saham ini menarik, dan karena ini vlog, saya izin bikin disclaimer dulu buat teman-teman semua, yaitu ini kan persiapan untuk akhir tahun, lebih tepatnya untuk awal tahun baru. Watchlist gitu ya sifatnya. Jadi saya buat disclaimer sederhananya adalah mungkin setelah 2021 gambar dan pertimbangan ini tidak berlaku lagi. Jadi kalau misalnya nontonnya saat ini, kalian saat ini sekitaran bulan November maksud saya, kalian harus perhatikan persis level-level yang saya sebutkan supaya bisa memastikan bahwa ulasan di vlog ini masih berlaku. Tapi kalau misalnya sudah dilewati either itu TP-nya atau stop loss-nya, maka
sudah nggak usah diikutin lagi. Berarti video ini udah selesai gitu ya. Ulasannya udah selesai. Nggak peduli benar atau salahnya, pokoknya berakhir ketika salah satu level yang disebutkan sudah tercapai. Nah, di satu sisi kita tahu juga bahwa rokok itu kenapa saya pilih Gudang Garam, sebenarnya saya jarang banget ulas saham blue chips. Ya, kenapa saya pilihnya rokok? Karena simpel aja, siapa orang kalau udah kecanduan rokok gampang stop gitu ya. Jadi kalau mau dibilang cukai rokok nanti mau naik, tiap tahun juga naik kenyataannya, dan orang yang ngerokok tetap beli. Tapi memang kali ini agak berbeda, di mana ada kabar tentang UMP 2021 dikabarkan tidak naik, itu bisa lebih berat tekanannya. Namun, saya berpikir sederhana aja, sebuah fakta bahwa kalau dibilang dunia sedang menunggu vaksin COVID baru bisnis jalan, sebenarnya untuk sentimen tentang lapangan keuangan dan kinerja di 2021 mestinya sudah adjust semua, dengan atau tanpa vaksin nantinya. Karena faktanya bisnis harus tetap jalan, walaupun ada musibah gitu ya. Mereka tinggal menyesuaikan aja, misalnya dengan mengikuti protokol, dengan menerapkan work from home atau dan lain-lainnya, yang mana mungkin akan mengurangi sebagian biaya atau malah menambah sebagian biaya, tapi operasional tetap jalan. Jadi anggapan saya setelah ini 2021, saya membuat prediksi bahwa harusnya banyak sektor yang mulai bangkit dengan alasan mereka sudah adjust dengan kondisi. Nanti ketika benar-benar virus vaksin COVID ini benar-benar vaksin virus COVID maksud saya sudah ditemukan, COVID sudah selesai, harusnya sih naiknya rapid. Cuman itu nanti urusan belakangan. Saya masih bicara dengan skenario ketika semua emiten, semua bisnis sudah adjust dengan kondisi. Dan kita akan melihat apa yang terjadi pada kinerja Gudang Garam setidaknya sampai third quarter dari 2020 ini. Ini saya mengambil data dari RTI Business, kita masuk ke financial, jadi dia sudah update sampai dengan September ya, third quarter 2020. Kalau lihat sekilas tuh revenue naik, net income naik. Bagaimana dengan EPS-nya? Kita masuk ke key statistik. Ini jadi saya sekalian kasih tutorial buat teman-teman yang pakai RTI Business. Nah, kalau kita lihat sebenarnya overall dari kuartal 1 menurun ya. Di kuartal 3 baru membaik. Berarti kalau per kuartalnya dulu aja, kuartal 3 dengan kuartal 2 terlihat mengalami pertumbuhan. Berarti kalau saya bilang sudah ada adjustment dan kondisi sebenarnya sudah bisa dikatakan ada. Ya buktinya kuartal 3 mulai naik. Dimana kalau orang perkirakannya kan semakin lama COVID ini masih ada, seharusnya bisnis makin tertekan, lapangan keuangan menurun. Tapi nyatanya masih ada yang growth ya. Dan Gudang Garam bukan satu-satunya. Ini cuma salah satu yang membuat saya menilai bahwa adjustment mestinya sudah ada. Nah, sekarang saya akan membuat ulasan sederhana secara teknikal. Saya pikir lebih baik teknikal aja, karena buka broker summary ya bisa aja, cuman nggak tahu nanti ke depannya apakah saya akan update lagi atau nggak tentang Gudang Garam ini. Dan broker summary itu pasti berubah juga tiap hari. Daripada nanti kalian mentok pakai hafalin broker, oh ini broker masih beli, broker ini masih ada, nggak jual, sesuaikan video itu atau ngaco. Ini kita bicara level harga aja secara teknikal. Nah, berikut adalah gambaran teknikal saya, sederhana banget. Saya melihat pola double bottom sedang terbentuk pada saham Gudang Garam. Ya, ini saya gambar dengan menggunakan garis yang warna putih ini, seolah-olah membentuk huruf W. Nah, level berapa yang perlu diperhatikan bila mana pola ini terkonfirmasi? Karena seperti yang kita tahu, ini level kan level ini pola kan pola bullish ya, yang mana kalau ada terkonfirmasi di neckline-nya tembus, itu berarti harga saham akan naik. Secara teorinya seperti itu. Jadi kita tinggal pastiin di level neckline itu ditembus atau enggak. Kalau nggak ditembus, neckline-nya jadi TP, dan pastikan level stop loss-nya nggak kena untuk kita holding. Nah, kita akan melihat data history daripada Gudang Garam ini untuk membuat strateginya. Kalau kita sekilas gambarnya ini ada di 40.000 dan 45.000, tapi ini gambaran kasarnya atau gambar kotornya gitu ya. Kita belum tahu persis level terendah dan tertinggi di chart tersebut pada neckline dengan lowest di pola double bottom ini tuh di berapa. Nah, berikut angka yang perlu kalian perhatikan untuk saham Gudang Garam ini. Jadi setelah saya kembali ke RTI Business, saya menemukan data 1 month ya, 1 bulannya tuh di 1M di RTI Business ini. Itu angkanya ada pada 39.700. Jadi yang tadi sekilas kelihatan 40.000 itu yang benar adalah 39.700. Nah, ini akan jadi batasan stop loss kalau
kita membeli saham Gudang Garam mengikuti pola double bottom ini. Namun selama bertahan di atas 39.700, kalian boleh aja hold in case beli ya. Kalau enggak ya amatin aja, pokoknya lewat atau enggak gitu. Nah, masih dari data yang 1M atau 1 bulan, yang tadi saya bilang 45.000, ternyata yang benar adalah 44.900. Nah, jadi udah jelas nih di sini pola double bottomnya Gudang Garam itu akan terbentuk ketika dia, maksud saya terkonfirmasi ketika dia menembus 44.900 dan masih aman untuk di hold selama bertahan di atas 39.700. So, very simple aja, kita lihat di double bottom ini. Apabila 44.900 ini nggak tembus, maka level tersebut menjadi TP-nya. Kejauhan nggak kira-kira? Kalau kita lihat dari closing hari Selasa 27 Oktober kemarin, itu di closing di 40.975. Jadi masih ada sekitar 4.000-an poin atau ya mendekati 4.000 poin, hampir 10% ya potensi untuk upside-nya apabila nggak konfirmasi double bottom-nya juga, masih dapat sekitar 10-an%. Ya lumayan lah untuk yang mau coba trading. Nah, apabila kalian tertarik dengan saham Gudang Garam, perhatikan level tadi. Saya ulangi, di 39.700 dan 44.900. Itu yang perlu kalian perhatikan sebagai level stop loss dan juga neckline yang bisa menjadi TP maupun konfirmasi daripada double bottom. Nah, jadi tadi kita udah bahas lumayan banyak ya, dari lapangan keuangan sampai Q3 minimal dari EPS. Kenapa saya pakai EPS? Karena EPS itu salah satu komponen yang juga diperhatikan oleh institusi biasanya. Jadi kalau mereka beli, mereka lihat yang growth stock ya lebih tepatnya. Jadi terlepas dari mahal murahnya, yang penting growing gitu. Itu kenapa banyak yang masuknya di blue chips. Jadi ketika saya EPS yang mengalami perbaikan, saya anggap itu adalah adjustment gitu. Adjustment terhadap tahun ini yang lagi kena pandemi. Ternyata di third quarter mendekati akhir tahun malah ada perbaikan gitu. Lalu secara teknikal mendukung karena adanya pola double bottom dengan support yang bisa juga menjadi stop loss pada 39.700. Jadi tinggal susun strategi sederhana aja, selama di atas 39.700 boleh aja untuk di buy and hold dengan target pada tadi 44.900 dan tembusnya nanti mungkin sampai ke 47 ribuan, mengkonfirmasi pola. Kita belum tahu ke depannya bagaimana. Saya biasanya sih kalau skenario bearish, biasanya neckline itu buat saya JTP gitu. In case dia tembus, saya baru buat strategi baru. Kalau misalnya enggak, ya udah. Setidaknya saya udah profit. Dan ini kan Gudang Garam masih di area supportnya juga. Nah, soal beli nggak beli, itu keputusan kalian. Kebetulan juga sebenarnya saya udah berapa kali ya bikin video bilangnya review saham. Dan ya kalau soal beli nggak beli, in case kalian ikut, mungkin kalian juga udah lihat hasilnya bagaimana. Ya, jadi keputusan beli jual saya tetap kembalikan ke kalian masing-masing. Saya coba bantu kasih data doang. Dan kalau nanti ada kesempatan mungkin kita bisa review lagi, entah saya bikin di web, di Instagram, atau mungkin di video lagi. Jadi kita aja deh enaknya di mana. Yang penting perjalanannya dulu. Apakah stop loss-nya kena atau TP-nya kena. Ya mudah-mudahan ini berhasil jadi watchlist yang bagus untuk 2021 ketika market recovery bisa ngasih profit yang lumayan buat kalian semua. Nah, kiranya sampai sini dulu untuk review saham hari ini. Kita ketemu lagi pada vlog berikutnya. See you again.